Halo guys, ini aku gabut banget dan aku sekarang mau balasin VT-VT aja yang kemarin lagi rame videoku yang FYP. Dan ini komentarnya itu banyak yang pro dan kontra terkait dengan return kos-kosan yang sampai 26 tahun balik modalnya. Ini ada salah satu komentar ya. Dalam waktu 26 tahun ke depan, kos-kosan itu aset dan bangunannya kalau dijual 26 tahun ke depan bisa 4 sampai 6 4 sampai 5 lebih mahal dari harga belinya. Aku mau jawab gini aja deh. Suatu bangunan ya itu kita ibaratkan sebagai pohon. Ya, kos-kosan itu ibarat pohon karena yang kita harapkan itu yieldnya ya guys, yieldnya bukan peningkatan asetnya. Nah, kalau kita membeli suatu pohon, apakah kalian berharap pohon itu hanya besar, nggak menghasilkan buah? Kalaupun menghasilkan buah, buahnya sedikit, kemudian untuk biaya operasional nggak nutup, kemakan inflasi, resiko-resikonya banyak dan seterusnya. Kalian mau pohon kalian itu nggak berbuah atau kalaupun berbuah sedikit? Kan nggak mau. Jadi maksud aku namanya kos-kosan itu kalian harus punya set planning gitu. Mau balik modal itu berapa tahun? Mau berapa persen per tahun returnnya dari kosan ini atau yieldnya? Kalau kosan itu namanya yield ya guys. Jadi kalau memang 10 tahun ya setup 10 tahun. Kalau 3% bangun kosan buat apa dengan harapan tadi nanti juga tanahnya naik loh. Tambah lagi kos-kosan itu ada dua jenis, ada yang di dekat institusi pemerintahan, pendidikan, terus ada yang di pabrik. Nah di pabrik ini lebih beresiko karena bisa-bisa pabrik ini tutup, pindah ke suatu daerah lagi, relokasi pabrik, dan juga nanti kos-kosan ini akan kosong karena nggak ada orang lagi di situ, paham nggak? Jadi kayak kalian tuh mikir lagi kalau bangun kosan returnnya 3,6% itu buat apa? Masih mending kalian nabung aja, beliin emas, udah tinggal daripada kos-kosan udah repot. Aku ngomong repot karena emang aku bekerja di bidang kosan ya guys. Aku ngelola beberapa kosan, jadi aku tahu seribet apa, sepusing apa ngurusin orang-orang komplain kebocoran, orang-orang pada pindah, kemudian penerimaan, kemudian retention rate-nya rendah gitu. Kalau di pabrik itu orang-orangnya karena sebulan pindah, karena 2 bulan pindah, nggak kayak di daerah-daerah kampus tahun 2 tahun baru pindah. Kalau di daerah pabrik itu cepat banget pindahnya, jadi itu mumet banget, pusing ya. Jadi kalau teman-teman nanya aset tanahnya akan naik, bangunan akan naik, itu tuh aset goodwill ya kelihatannya tuh. Aset nggak kelihatan dan nggak pasti, dan lagi-lagi kembali lagi tanah itu nggak bisa dijual secepat mungkin, nggak liquid gitu. Jadi jangan berharap kosan itu berdasarkan hanya karena tanahnya akan naik. Karena kosan ini harus berorientasi pada yieldnya atau persentase keuntungan tiap tahunnya. Menurut aku yang ideal itu 10%. Oke, itu masih make sense gitu. Kalau 15%, 20% mungkin masih agak susah ya. Tapi kalau 3% buat apa? 3% guys, buat apa 3%? Obligasi 7%. Deposito berapa? 4% apa 5%? 3% kosan. Capek. Duh.